Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekalian, sudah pada makan siang? Sudah ya? Ya, soalnya kalau ngantuk nggak kelihatan. Sama, saya juga kalau ngantuk nggak kelihatan kan. Sekarang kalau kemarin saya dibuka, sekarang sama. Gak apa-apa, insya Allah suara tetap terdengar dan jelas. Semoga Allah SWT berikan kita taufik sehingga kita terus semangat dalam menuntut ilmu. Ibu sekalian, kealpaan kita terhadap ilmu itu dalam satu hari saja bakal kita sesali dan tidak bisa lagi kita ulangi. Sebab satu huruf yang kita pelajari dari sisi ilmu itu menaikkan kita derajat yang tinggi di hadapan Allah. Jadi ketika kita ini lama nggak ngaji, sebenarnya kita dalam kerugian yang besar. Jadi umur kita itu ya selama kita nggak ngaji itulah kita kehilangan anugerah yang besar. Tapi saya selalu berpesan dan berharap agar meskipun kita tidak hadir dalam majelis ini, kita tidak meninggalkan ilmu meskipun hanya beberapa saat dalam satu hari, baikkah itu dengan membaca pada handphonenya atau membaca buku yang ada di rumahnya. Yang penting diniatkan tetap menuntut ilmu, ya. Atau bagi yang ada kesempatan dan punya kuota, ya, yang punya kuota bisa lihat videonya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Karena memang yang kita laksanakan online itu kita anggap majelis, maka itu nggak kita ulang lagi ya. Jadi yang belum nyimak disimak, dibuka videonya. Beberapa pertemuan yang tidak di majelis, insya Allah sama, karena kita sudah punya bukunya dan dijelaskan sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kecuali ada pertanyaan nanti, nggak apa-apa. Bagus. Baik, silakan dilihat catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ada keterangan al-ajzu 'anir rami, orang yang lemah dan tidak bisa melempar. Nah, bagaimana atas orang yang lemah ini? Man ajaza 'anir rami, barang siapa yang lemah daripada melempar, artinya tidak mampu, wajaba 'alaihi inabatu, maka wajib atasnya membayar orang man yarmi, atas orang yang bisa dia sewa, dia bayar untuk melempar menggantikan dirinya, walau bi ujratin, meskipun dia harus membayar dengan upah, fadilatin amma yahtajuhu, dengan catatan, dengan syarat upahnya itu harus sudah melebihi kebutuhannya ya. Melebihi kebutuhannya. Contohnya, kebutuhan saya berangkat haji ini ada lebihnya daripada makanan saya sehari-hari sampai selesai ibadah haji, ada kelebihannya yang bisa saya pakai untuk membayar orang menggantikan saya melempar jumroh. Wa dhabitul ajaz, ukuran orang dikatakan lemah itu bihaisu talhaquhu musyaqqatun la tamalu adatan law zahaba li ramyiha. Ukurannya itu andainya dia memaksakan dirinya untuk melempar, maka dia itu merasa sangat sakit ya menurut adat. Artinya dia ini akan sangat merasa susah
Nah, justru gara-gara dia habis melempar jumroh itu dia nggak bisa tidur sampai pagi umpamanya, kemudian merasakan sakit yang luar biasa, maka kalau demikian lebih baik dia membayar orang. Walau istata'a fi ma ba'du lam yajib alaihi i'adatuha. Andainya setelah dia bayar orang, nih udah dia bayar orang udah selesai nih lempar, tiba-tiba dia sembuh dari sakitnya, maka pada saat dia sembuh itu dia tidak wajib mengulang, sudah cukup. Nah, tadi kan dia umpamanya gara-gara saking semangatnya waktu sa'i seleo nggak bisa jalan, akhirnya dia bayar orang lempar. Begitu dia sudah selesai, orang yang gantiin dia itu datang pamannya tukang urut. Tiba-tiba diurutnya kakinya sehat lagi, artinya dia udah mampu berangkat untuk lempar jumroh. Pada saat itu dia nggak perlu lempar jumroh lagi, sudah cukup yang digantikan orang tadi itu. Maksudnya gitu, paham kan? Wa yustaratu fin naibi, dan disyaratkan atas orang yang menggantikannya itu ayarma awalan an nafsihi summa anil ajiz, dia sudah melemparkan jumroh untuk dirinya sendiri. Jadi contohnya ada orang yang lemah nggak bisa melempar jumroh, terus dia bayar saya. Syarat saya bisa melempar jumroh untuk orang itu, saya harus sudah selesai lempar jumroh. Jadi dia lempar jumroh untuk dirinya sendiri, sudah selesai dulu, baru kemudian dia melempar jumroh yang keduanya, niatnya untuk orang lain, dan dia dapatkan bayarannya itu. Kalau dia mau dibayar, tapi kalau dia mau bantu aja untuk sedekah, ya dia sedekah, dia tidak perlu dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Mengenai ini ya, penempel jumroh atau pada pelajaran-pelajaran yang online itu. Yang online biasanya yang ada cuma 2 ya. Yang paling rajin ini absennya siapa? Ketua kelas doang. Muter ya sinyalnya, kuotanya itu, Bu. Ya memang kalau live suka gitu, sinyalnya kurang bagus.